tentang adanya penangkapan Habib Bahar dan dilepaskan kemudian ditangkap lagi. Ini adalah sesuatu yang lumrah menurut kami, dan saya pikir ini salah satu cara mereka untuk ngeprank Habib Bahar. Jadi kesimpulannya, Habib Bahar kena prank. Dan saya lihat di dalam diri Habib Bahar tidak seperti itu. Beliau tidak seperti yang disampaikan intahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas, bukan. Tapi Habib Bahar adalah seorang pejuang yang betul-betul lillahi ta'ala, yang kita lihat betul-betul suaranya luar biasa. Dan kita lihat mereka yang membebaskan Habib Bahar bukan tidak tahu bahwa Habib Bahar beliau adalah satu sosok yang tidak mungkin ditaklukkan. Ini mereka tahu. Kemudian yang kedua, Habib Bahar adalah orang yang punya pengaruh. Dan yang ketiga, Habib Bahar kalau dibiarkan ini juga membahayakan lama-lama kepada kedudukan, bisa tumbang. Kami mengajak Anda untuk ikut serta membebaskan tanah wakaf, pembangunan dan program kaderisasi pemimpin muslim yang kuat memegang syariat dan sunnah. Yakinlah bahwa janji balasan Allah tidak terkira dalam perhitungan manusia. Salah satu janji Allah dalam Al-Quran, وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Rasulullah juga menyerukan dengan sabdanya, "Anfiq ya Bilal, wala takhsha min dzil arsy iqlala." Berinfaklah wahai Bilal, jangan takut dipersedikit hartamu oleh zat yang memiliki arsy. Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil, program tahfidz hadis Al-Quran, penanaman akidah yang kuat dalam rangka kaderisasi pemimpin muslim yang siap terjun di tengah masyarakat, membentengi akidah mereka, serta membela agama dan syariat, menjaga sunnah nabawiyah. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu, untukmu Mahat Al-Jalil tercinta, kami penuhi panggilanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat calon pendengar akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit bela sungkawa lah. Bukan sedikit karena saya tidak peduli, tidak. Tapi saya menyampaikan sedikit karena ini adalah satu kewajaran. Apa itu? Yaitu ditangkap Habib Bahar, kemudian dibebaskan, lalu ditangkap lagi. Ini wajar menurut kita. Kenapa? Karena begitulah nasib bagi seorang pejuang agama Allah, itu kata mereka. Tapi kalau menurut kita, itulah adalah keniscayaan, adalah satu gambaran penting yang harus kita pahami, bahwa pejuang agama Allah tidak akan pernah mulus di dalam menjalankan misinya. Itu pasti ada rintangan-rintangan, dan tidak berjuang namanya kalau tidak ada yang mau menentangnya. Ini adalah salah satu kepastian daripada Allah yang kita sebut dengan hukum alam dan kita sebut dengan sunnatullah. Baik, kenapa saya sampaikan ini satu kewajaran? Mari kita lihat beberapa dari para pejuang-pejuang kita, para imam-imam kita. Tidak wajar kalau misalkan ada imam, ada pejuang, kemudian dia menyampaikan kebenaran, menentang yang batil di tengah rezim yang berkuasa, yang zalim kalau perlu. Mereka nyaman-nyaman saja, santai-santai saja, mereka enak-enak saja, kecuali para pejuang yang berada di tembok-tembok dan pintu-pintu istana dan pintu-pintu penguasa. Ini tidak masalah. Mereka tidak akan pernah punya masalah. Mereka enak, hidupnya tercukupi, kebutuhannya terpenuhi. Tapi apa kata Al-Quran? Pejuang-pejuang yang seperti itu adalah seperti kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Mereka seperti anjing, menggonggong kemana-mana. Mereka dikasih tulang menggonggong, tidak dikasih tulang makin menggonggong. Ini adalah satu keniscayaan yang kita lihat hari ini. Dan saya lihat di dalam diri Habib Bahar tidak seperti itu. Beliau tidak seperti yang disampaikan intahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas, bukan. Tapi Habib Bahar adalah seorang pejuang yang betul-betul lillahi ta'ala, yang kita lihat betul-betul suaranya luar biasa. Dan kita lihat mereka yang membebaskan Habib Bahar bukan tidak tahu bahwa Habib Bahar beliau adalah satu sosok yang tidak mungkin ditaklukkan. Ini mereka tahu. Kemudian yang kedua, Habib Bahar adalah orang yang punya pengaruh. Dan yang ketiga, Habib Bahar kalau dibiarkan ini juga membahayakan lama-lama
kepada kedudukan, bisa tumbang. Nah, maka dari itu kita sampaikan mereka sudah paham, akan tapi salah satunya mungkin bisa saja isu dialihkan, atau bisa saja ini adalah salah satu untuk mengisi waktu saja. Atau dulu kan pernah teriak-teriak begini orang-orang, jadi yang lain diasimilasi, kemudian yang lain dibebaskan. Kenapa Habib Bahar? Nah, supaya meredam, dibebaskanlah sebentar. Mereka tahu, mereka paham, mereka sadar. Tapi Allah alam, kita hanya sebatas menduga-duga saja. Tapi bagaimanapun ini adalah satu hukum alam yang terus berulang, itu sejarah. Mari kita lihat beberapa perjalanan tokoh-tokoh pejuang Islam yang getol menyuarakan kebenaran, menentang kebatilan di tengah kepenguasa. Dia adalah salah satu, namanya adalah Muhammad atau Syekh Muhammad Al-Ghazali. Beliau murid daripada Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Beliau lahir di Mesir pada tahun 1917. Kemudian beliau melaksanakan studinya, pendidikannya sampai di usia pada tahun 1940-an, 41, 42, 43 beliau aktif mulai berdakwah, mulai turun di elemen-elemen masyarakat dan beberapa kalangan. Sehingga bagaimanapun mereka tetap menyampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Disitulah mereka menemukan musuh. Dan Anda tahu resikonya apa? Penjara. Beliau tidak tanggung-tanggung, di penjara 2 kali. Yang pertama pada tahun 1949 beliau di penjara. Kemudian pada tahun berikutnya 1965 di Indonesia musimnya PKI. Itu juga di penjara. Ini bukan sesuatu yang aneh karena beliau seorang pejuang. Kalau misalkan kita sampaikan hari ini, boleh baik kita tidak kenal yang namanya Syekh Muhammad Al-Ghazali. Kita lihat bagaimana Imam Asy-Syafi'i. Siapa yang tidak kenal beliau? Namanya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau ketika menyampaikan kebenaran dengan lantang di depan penguasa, beliau dihukum berkali-kali, dirantai kedua tangannya, kemudian kedua kakinya, dan hampir dipancung oleh penguasa. Ini adalah satu keniscayaan dan adalah satu kewajaran bagi siapa yang bersuara keras ketika menentang kebatilan. Kemudian kita lihat lagi yang lebih parah dari itu, yaitu Imam Hanafi. Beliau ketika menyuarakan kebenaran, menentang rezim yang berkuasa, ketika membela rakyat yang tertindas, yang terzalimi, beliau dipenjara dan usianya tutup di dalam penjara karena diracun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mari kita lihat lagi bagaimana Imam Nawawi yang juga dengan ketegasannya, dengan kekuatannya, dengan pengaruhnya, sampai rezim berusaha untuk memukulnya, untuk memenjarakannya dan diasingkan ke luar negeri. Ini adalah satu keniscayaan. Jadi tidak ada yang heran tentang ini semuanya. Tidak ada yang perlu disangsikan. Masya Allah, Masya Allah. Baik, ini mungkin apa yang bisa kita sampaikan. Jadi kita doakan saja para pejuang-pejuang Islam diberikan kekuatan istiqamah dan diberikan ganjaran sesuai perjuangannya, sesuai pengorbanannya, sesuai apa yang diberikan kepada umat. Nah, kita sampai saat ini hanya menyampaikan bela sungkawa yang sebesar-besarnya ketika orang yang tidak pernah mendapatkan hidayah terlalu berbangga-bangga dan merasa nyaman di luar sana. Maka terakhir kita sampaikan, kembali lagi kepada kasus Habib Bahar. Kalau orang lain mengatakan, kalau orang-orang cebongers mengatakan Habib Bahar itu mempunyai kasus penganiayaan 2 pemuda. Tapi kalau kita sampaikan Habib Bahar di penjara itu karena menyelamatkan marwah dan kewibawaan Alawiyin, yaitu keturunan baginda Rasulullah SAW, ketika sudah dikacaukan dan sudah dicemarkan oleh 2 orang pemuda, Habib Bahar menyelamatkan karena ini bertentangan dengan undang-undang, beliau akhirnya dipenjara. Ini yang kita sampaikan. Kemudian sekali lagi, apapun yang disampaikan oleh Habib Bahar, ini adalah satu kebenaran, ini ada satu motivasi untuk berbenah. Jadi bagi siapa yang merasa dikritik oleh Habib Bahar, harusnya bukan menentang dengan seperti ini, akan tapi mawas diri, akan tapi mengkontrol dirinya sendiri, melihat apa benar kesalahan yang kita sampaikan, yang kita lakukan dengan apa yang disampaikan oleh Bahar bin Smith. Ini adalah pesan. Kemudian yang terakhir adalah ketika alasannya Habib Bahar itu ditangkap karena melanggar PSBB, bagaimana dengan kegiatan-kegiatan yang lain di mall, kemudian di pasar,
atau mereka yang konser-konser, maka pantas kalau misalkan ada tagar bahwa Indonesia terserah. Masya Allah, semoga kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang husnul khatimah, hidup di negeri yang seperti ini, diberikan satu kesadaran, berikan satu kesempatan untuk tetap teguh membawa dan menjaga akidah ini sampai nafas diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di detik terakhir kita hidup di dunia ini. Demikian mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Jazakumullah khairan wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengajak Anda untuk ikut serta membebaskan tanah wakaf, pembangunan dan program kaderisasi pemimpin muslim yang kuat memegang syariat dan sunnah. Yakinlah bahwa janji balasan Allah tidak terkira dalam perhitungan manusia. Salah satu janji Allah dalam Al-Quran, وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Rasulullah juga menyerukan dengan sabdanya, "Anfiq ya Bilal, wala takhsha min dzil arsy iqlala." Berinfaklah wahai Bilal, jangan takut dipersedikit hartamu oleh zat yang memiliki arsy. Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil, program tahfidz hadis Al-Quran, penanaman akidah yang kuat dalam rangka kaderisasi pemimpin muslim yang siap terjun di tengah masyarakat, membentengi akidah mereka, serta membela agama dan syariat, menjaga sunnah nabawiyah. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu, untukmu Mahat Al-Jalil tercinta. Kami penuhi panggilanmu, untukmu.